sebelum kita lanjut, perkenalkan kami dari Universitas Kalialaina Bandung. Di sini saya Ina Rosella dan ada teman-teman saya. Semuanya ya. Yaitu nggak harus selalu buat. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu mental. Menurut kalian aja nggak apa-apa. Kita ada hadiah loh sebenarnya. Coba lihatin deh. Apaan itu? iPhone. Iya, menurut kamu itu apa sih? Emosional ya kita punya. Ada yang mau menambahkan? Ayo. Oh iya, bahasa kenalan ya. Siapa namanya? Menurut aku mental itu yang berkaitan dengan hati, jiwa, dan oke, makasih ya. Siapa namanya? Devi. Makasih ya. Nanti dulu ya. Buat kalian simpan dulu. Oke. Jadi apa itu kesehatan mental? Di sini definisi menurut WHO yaitu kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensinya sendiri, mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Di sini terbagi 3 poin, yaitu kesejahteraan emosi. Kita punya kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi positif maupun negatif secara sehat. Lalu yang kedua, ada fungsi psikologis, yaitu kita punya kemampuan berpikir jernih, membuat keputusan, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Dan yang ketiga, ada fungsi sosial, kemampuan menjalin hubungan bermakna, berkomunikasi efektif, dan berkontribusi dalam masyarakat. Oke, di sini ada ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik pasti akan mampu mengelola emosi, merasakan emosi positif dan negatif tanpa terbawa arus, yaitu mampu bangkit dari kesedihan dan frustasi. Suka ada yang kalau lagi sakit-sakit tiba-tiba diem aja kayak gak mau ngomong sama orang. Ada nggak yang tipe orang kalau dengar kata-kata yang menyakitkan tuh suka jadi diem, gak mau bereaksi gitu. Nah,
Kita lanjut. Di sini ada menetapkan tujuan, memiliki motivasi dan arah hidup yang jelas, yaitu mampu merencanakan masa depan secara realistis. Lalu ada hubungan sehat, membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Lalu ada beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tantangan baru dan situasi yang tidak terduga. Lalu ada mengatasi stres, menggunakan strategi sehat untuk menghadapi tekanan tanpa merusak diri sendiri atau orang lain. Dan yang terakhir ada tumbuh dan berkembang, terus belajar dari pengalaman, menerima kritik dan mengembangkan potensi diri secara positif. Next dulu. Oke, bentar kalau dijelasin ada ciri-cirinya tuh. Nah, sebutin dua aja. Yang menurut kalian, katanya harus bilang saja. Sebutin dua aja yang baru aja gimana? Oke, hadiahnya nanti ya katanya biar foto bareng. Oke, kalau sudah dijelasin ya, udah dikasih jawaban, nanti kalian fokus nih dengerin kita. Soalnya takutnya kalian udah dengerin kita. Oke, kita lanjut ya. Pentingnya kesehatan mental dan remaja. Mengapa penting? Nah, masa remaja adalah periode kritis pembentukan identitas dan kepribadian. 75% gangguan mental muncul sebelum usia 25 tahun sampai deteksi dini sangat baik. Oke, selanjutnya kesehatan mental yang baik mendukung prestasi akademik dan sosial. Lalu mempengaruhi kualitas hubungan dengan keluarga dan teman sebaya. Potensi kesehatan mental dewasa ditentukan di masa remaja, dan remaja yang sehat mental lebih tahan terhadap tekanan dan godaan negatif. Oke, dan terdampak jika diabaikan itu apa sih? Nah, yang pertama ada penurunan drastis prestasi belajar di sekolah, lalu ada konflik dengan orang tua, teman dan guru. Lalu setelah itu ada risiko tinggi penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Setelah itu ada perilaku resiko seperti menyakiti diri sendiri. Lalu setelah itu kesulitan membangun karir dan hubungan di masa depan. Lalu ada gangguan fisik, sakit kepala dan gangguan makan di insomnia. Oke, makasih Teteh. Lanjut ya. Oke, untuk gejala dan tanda
yang sering melakukan berlebihan, tiba-tiba melupakan
kebutuhan nilai dan ujian sosial nasional. Yang kedua dengan akademik, kebutuhan nilai dan ujian nasional mereka masuk perguruan tinggi berbagai dan juga juga strategi untuk penyebabnya pendidikan berbagai negara. Masalah sosial, fisik, yang lingkungan fisik, jadwal belajar yang padat dari pagi hingga malam hari. Kalian tertekan nggak kalau itu sampai malam? Terus ada tekanan memilih jurusan dan universitas favorit. Kalian di sini salah jurusan nggak masuk SMK? Terus tekanan percintaan dan hubungan di usia dini.
adalah amoxicillin. Halo semuanya. Oke, di unit kali ini ada banyak jalur pendaftarannya termasuk KIP, terus ada jalur prioritas, sama ada apa ya? Jadi buat teman-teman kalau ada yang kehalang sama biaya, boleh kalian bisa daftar KIP. Dan untuk pengenalan seragam, ini seragam keseharian kita warna biru. Kalau praktek kita warna putih dan ini jas awal kita. Oh iya, kita juga ada seragam warna merah marun, oka buat ke rumah sakit atau puskesmas. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang jalur pendaftaran atau apa? Oh boleh. Kita juga bisa bantu loh pendaftarannya. Terus di kampus kita itu untuk penerimaan jalur KIP itu alhamdulillah untuk angkatan sekarang yang 2025 pendaftaran satu angkatannya itu udah 40 lebih